Ada makhluk bangsa kaum Bawi koar-koar di media sosial, sakit hati nentang kaum pribumi yang menganggap tak mampu mengusirnya. Dan akan saya baca. Wa kana sayyidu Ahmad bin Hasimin al-Habsiyu yaqulu ashadu anna sayyida Abdullahil Haddada ruhaniyun laisa fihi minal basyari baqiyatun. Artinya apa? Dan Sayyid Ahmad bin Hasim al-Habsi ini berkata, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Sayyid Abdullah al-Haddad adalah seorang yang bersifat rohani atau spiritual, yang tidak lagi tersisa pada dirinya sifat-sifat kemanusiaan. Jadi, apa yang tertulis di kitab Kanzul Barohin halaman 56 ini menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad bin Hasim al-Habsi ini memuji Habib Abdullah al-Haddad dengan pujian yang begitu wow, namun menyalahi dari konteks ajaran Islam. Karena apa? Karena pujian Sayyid Ahmad bin Hasim al-Habsi kepada Habib Abdullah al-Haddad ini berkesimpulan bahwa Habib Abdullah al-Haddad ini seorang yang bersifat rohani, yang tidak lagi tersisa pada dirinya sifat-sifat kemanusiaan. Ini perlu digarisbawahi. Jadi Habib Abdullah al-Haddad ini sudah tidak memiliki lagi sifat kemanusiaan. Nah, ini berarti apa? Padahal untuk sekelas Nabi, untuk sekelas Rasul saja, sifat basyariahnya ini tetap ada, ya karena itu identitas manusia. Identitas manusia itu harus sifat basyariahnya ada. Nah, ketika di sini tertulis bahwa Habib Abdullah al-Haddad itu laisa fihi minal basyari baqiyatun, berarti sudah tidak tersisa lagi sifat-sifat manusia pada dirinya. Ya berarti Habib Abdullah al-Haddad ini apa? Ketika sifat-sifat basyariah manusia sudah tidak ada. Berarti ya tidak punya lapar, tidak punya haus, terus tidak punya rasa sedih, tidak pernah melakukan salah atau hilaf. Ya karena makan, minum, kemudian ngantuk, tidur, capek, kemudian sedih. Itu adalah sifat-sifat basyariah. Ketika dikatakan bahwa Habib Abdullah al-Haddad dalam dirinya sudah tidak tersisa lagi sifat basyariahnya, nah ini yang perlu saya kritisi. Seringkali kita balawi dalam memuji moyang-moyang mereka, ini justru mengkultuskan. Jadi seakan-akan bahwa Habib Abdullah al-Haddad ini adalah manusia suci yang tidak pernah salah, tidak pernah dosa, karena sudah tidak ada lagi sifat basyariahnya. Ini tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena sifat wajib bagi manusia adalah selama seseorang ini masih hidup, ia tetaplah manusia yang butuh makan, minum, tidur, dan juga memiliki keterbatasan. Artinya manusia itu tidaklah sempurna. Kadang salah, kadang hilang. Kemudian menyebut seseorang kehilangan sifat basyariah secara mutlak. Ini bisa berbahaya jika dimaknai bahwa orang tersebut sudah lepas dari beban syariat. Dalam kata lain, nanti tidak perlu sholat, dan lain-lain yang berkaitan dengan ibadah seperti halnya sholat, puasa, dan lain sebagainya, atau dianggap memiliki sifat ketuhanan. Karena apa? Karena Nabi pun manusia,
sekelas Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, ini sifat basyariahnya tetap ada. Ya karena itu identitas sebagai seorang manusia, ya harus sifat basyariahnya ada. Ya kalau manusia tapi sifat basyariahnya sudah tidak ada, sudah tidak tersisa lagi dalam diri seseorang, ya itu bukan manusia lagi. Sehingga ketika teks yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin halaman 56 yang mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu bersifat rohani dan sudah hilang dalam dirinya yaitu sifat basyariah. Ini mau diartikan dengan bahasa majas pun tetap tidak bisa diterima. Atau jika Muhyiddin mau ngeles, mau membela, oh itu bahasanya sastra, itu bahasanya bahasa tasawuf, bahasa elit. Kamu belum kelasnya untuk menerjemahkan dan menafsirkan teks tersebut. Ini tidak bisa dibela karena teksnya sudah sangat jelas. Teks yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin itu teksnya sudah sangat jelas. Bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu dalam dirinya sudah hilang sifat basyariahnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Sudah hilang sifat basyariahnya. Ini mau diartikan apa lagi? Ketika dalam dirinya sudah dinyatakan sudah tidak ada lagi sifat basyariahnya. Sedangkan Rasulullah Nabi paling mulia ini juga manusia. Beberapa ayat Al-Quran menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah manusia. Kita bisa tengok satu ayat dalam surat Al-Kahfi, khususnya di ayat 110, yang berbunyi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apapun dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya.